Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dalam Bincang iNews, masih bersama Pak Dr. Andi Suryana, SPPD. Kita masih ngomongin tentang bahaya gula ya bagi kesehatan, si manis yang membunuh. Pak Dokter, kalau berbincang-bincang mengenai kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, tapi sebelum berbincang-bincang mengenai kasus ini, saya tadi mendengar kita harus membaca komposisi dari Pak Dokter ya, komposisi gula yang ada pada makanan ataupun dari apa yang yang dimakan. Ada gula yang katanya itu untuk penderita diabetes. Tapi kalau makanan-makanan ataupun minuman, bagaimana cara kita mengeceknya Pak Dokter? 1 sendok makan itu berapa takarannya? Wah, kalau itu susah kalau minuman. Minuman susah? Susah karena minuman itu sekarang minumannya udah campur-campur semuanya. Ada gula, ada susu, ada kandungan buahnya. Sekarang kan banyak campurannya semua. Dia agak lebih susah kita melihatnya untuk melihat kandungannya. Sebenarnya biasanya kalau minuman tertentu, kalau memang masuk ke Kemenkes dan sebagainya, harusnya dicatain ingredients-nya apa, berapa mili, beratnya berapa, jadi itu baru kita setarakan berapa gula yang masuk. Tapi biasanya sekarang lebih ke persen ya biasanya dituliskan biasanya. Tapi biasanya ya itu kita nggak tahu apa yang dituangkan, apakah sama dengan ingredients yang muncul. Jadi biasanya. kita tidak bisa menakarnya ya tidak bisa menakar. dari minuman. Kalau saya lebih baik kalau misalnya mau minum yang manis, beli yang tawar, dipisah gulanya. Jadi kita bisa menakar. Nah, misalnya teh tawar, langsung gulanya dipisah dong. Nanti kita nawar cat segini cukup. Nah, baru kita tahu. Kalau misalnya udah dicampur, bingung berapa sih sebenarnya. Kayak teh manis, ini teh manis kok ini kadang-kadang manis, kadang-kadang tidak terlalu manis. Kandungannya beda-beda. Lebih baik beli yang tawar, bener, kemudian dikasih gula sendiri bisa. Oke, baik. Oke, Pak Dokter, kasus di Nusa Tenggara Barat yang mengenai diabetes ataupun kencing manis ini yang disebabkan oleh gula, seperti apa Pak Dok? Wah, ini kalau kita bilang kencing manis itu hampir 60% pasien saya yang datang ke poliklinik itu adalah kencing manis. Kencing manis. Jadi salah satu penyakit tidak menular yang tinggi frekuensinya. Rentang usia berapa Pak? Kalau rentangnya memang mungkin banyak di atas 45 tahun ke atas. 45 tahun ke atas. Tapi ada tapinya. Fenomena sekarang pasien saya yang muda juga banyak. Ada yang 18 tahun, 22 tahun, 28 tahun. Saya berpikir, wow, lebih muda daripada saya, tapi sudah harus minum obat. Oke. Ternyata saya tanya selidik, ternyata Dok, saya sering minum boba setiap pulang sekolah. Karena sekarang memang yang lagi ngetren minumannya boba. Benar sekali, boba berbagai merek semuanya. Lalu kedua, Dok, saya sering nongkrong di sini, isinya yang manis dan sebagainya. Karena dulu nggak ada zaman nongkrong ya, makanya umur yang kena kencing manis biasanya 40-50 tahun ke atas. Karena baru nongkrongnya pun kadang minumannya beda kalau zaman dulu. Ya, zaman dulu beda, masih kayak jagung rebus dan sebagainya, dan minumannya masih teh manis. Tapi kalau sekarang sudah beda. Sudah campurannya luar biasa, makanan juga sudah tinggi-tinggi kandungannya dan sebagainya, itu akan jadi pemicu meningkatkan gula darahnya lebih tinggi. Apalagi sekarang everything with online, di rumah bisa work from office, work from home dan sebagainya. Jadinya akan membuat keterbatasan aktivitas fisik kita. Banyak masuknya, tapi aktivitas yang kita bakar nggak ada. Itu. Jadi itu fenomena yang terjadi. Ada kasus yang sampai komplikasi atau mungkin sampai meninggal dunia? Dokter? Banyak sekali. Banyak Jadi juga. Ketika kita bicara komplikasi, banyak, salah satunya misalnya orang kesemutan, paling sering itu karena gula darahnya tinggi. Jadi kalau misalnya kesemutan kakinya tengah malam, coba deh dicek gula darahnya. Lalu kedua, kok pandangan saya kabur ya? Nah, kok kabur bisa banyak karena penyakit mata. Dan penyakit mata pasti akan ngecek gula darah dulu. Jangan-jangan karena gula darah ketinggian, jadinya bisa jadi katarak lebih cepat, jadi lebih putih, dan akhirnya komplikasinya bisa menyebabkan buta ketika kencing manis itu tidak tertangani dengan baik. Lalu bisa luka di kaki. Kadang-kadang orang sering merasa saya normal, turun berat badan, karena saya nggak makannya kurang bagus, jadi turun berat badan. Injak, kena sedikit aja, kerikil, robek, didiemin, karena kita tidak pernah mengecek kaki. Kalau luka di tangan kita cek, luka, dihindari. Tapi kaki kita udahlah, sepele. Habis itu tidak luka, lama nggak sembuh. Kalau gula darahnya tinggi, dia cepat penyebarannya. Karena gula tinggi, bakterinya ngumpul. Ada makanan banyak, jadi dia nyebar, cepat nyebar. Jadinya salah satunya bisa harus operasi amputasi, dibersihin, kehilangan ini. Lama-lama pasien depresi, tidak mau makan, lemah dan sebagainya. Akhirnya
dari sepsis infeksi itu bisa menyebabkan kematian juga. Oke. Nah, langsung sudah merasa depresi, males minum obat, udahlah, sudah tidak ada motivasi hidup, Imunitas juga turun. imunitas turun, Oke. semua penyakit muncul. Tapi yang sembuh banyak, Pak Dok? Yang sembuh, kita bilang sembuh tidak, kita bilang terkontrol. Terkontrol, berarti tidak bisa sembuh sama sekali? Tidak bisa. Penyakit. Jadi ya, Oke. terkontrol dengan apa? Mungkin lifestyle gaya hidupnya, dengan makanan aja, ternyata kita setelah mengatur pola makan yang baik, olahraga yang bagus, mungkin tanpa minum obat bisa gula darahnya bagus. Atau gaya hidup diatur plus minum obat. Gaya hidup diatur plus minum obat. Ada juga yang gitu. Banyak pasien saya setelah pertama kali kaget, habis itu kita edukasi yang pertama di mana-mana treatment pertama kencing manis adalah gaya hidup. Diubah dulu, modifikasi gaya hidup. Oke, dan kita juga sepertinya harus sering cek gula darah ya Pak Dok ya? Bener. Berapa yang normalnya Pak Dok? Nah, kalau kita normal, kita ada namanya cek gula darah sewaktu. Sewaktu itu artinya tidak ada puasa, tidak tahu kapan tiba-tiba dicek. Kalau gula darah di atas 200, itu bisa mengarah ke kencing manis. Di atas 200. Nah, kalau mau lebih detail lagi, harus puasa. Puasa 8 jam, habis itu dicek gula darahnya. Jika di atas 126, itu kencing manis. Habis itu dikasih makan. Makan 75 gram glukosa, habis itu dicek lagi 2 jam lagi. Ketika di atas 200 juga, itu kencing manis. Itu penegakan diagnosis daripada kencing manis atau diabetes mellitus. Dianjurkannya berapa kali biasanya dalam sebulan kah? Atau Nah, jadi kita harus lihat dulu faktor risikonya ada nggak? oh, faktor resiko juga. Kalau kita punya genetik, memang kencing manis, orang tua kencing manis, pola hidup kita juga salah, maksudnya makan yang manis-manis banyak, bisa diceknya sekali setahun. Tapi kalau usianya sudah di atas 40 tahun ke atas, 6 bulan sekali diceknya. Langsung kalau misalnya kita ternyata memang ada gejala kencing manis, langsung segera diceknya. Jadi nggak perlu menunggu. Terus ternyata kalau memang normal, dicek lagi tiap bulan, sampai benar-benar 3 bulan sekali, 6 bulan sekali normal. Ternyata gaya hidup kita memang bagus dan baik. Jadi gula darahnya rendah, ya nggak masalah, setahun sekali kita bisa cekkan. Oke, jadi tadi ciri-cirinya salah satunya adalah kesemutan ya Pak Dokter. Untuk ya? komplikasinya. Oke. Baik Pak Dokter, karena waktu kita terbatas, mungkin Pak Dokter bisa memberikan tips apa saja, tips sehat tanpa gula atau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih menjaga kesehatan, paling tidak bisa mengurangi gula ini karena dampaknya luar biasa ya dari penjelasan Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Oke, kalau bagi masyarakat NTB, khususnya Lombok Barat ataupun Mataram, di sini kan banyak sekali yang menjual serba manis, minuman manis, makanan manis. Jadinya kalau saya lebih memilih. Jadi jangan kita membuat luxury ataupun gaya mewah kita setiap hari. Kalau makan yang manis, minuman manis boleh. Saya juga pingin kok makan manis, tapi saya biasanya coba kasih achievement seminggu sekali aja. Jangan setiap hari minum boba, jangan makan yang manis-manis setiap hari, kue-kue yang enak dipandang, tapi nanti akan berdampak bagi kehidupan kita di masa depan. Lalu kedua, yang punya faktor genetik, misal bapak ibunya kencing manis, harus lebih mawas diri bahwa yes, kalau misalnya memang anaknya kamu punya bakat terpendam. Ketika punya bakat terpendam, tolong diatur pola makannya. Jangan sampai di masa depan kita punya kencing manis. Ketika kita punya kencing manis, cerminan kita adalah orang tua kita. Itu sih. Baik. Itu saja dari saya, sebenarnya cukup simple untuk namanya gula dan penyakit kencing manis. Jangan sampai ketemu saya aja. Gitu. Jangan sampai ketemu Pak Dokter di rumah sakit ya pemirsa ya. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Kita juga jadi tercerahkan. Ternyata memang sebahaya itu ya gula ya bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Sukses dan sehat selalu Pak Dokter. Sama-sama. Terima kasih, dan pemirsa sekali lagi kita sayangi diri kita ya. Jangan selalu mengikuti tren, tapi tentunya sehat itu lebih penting. Saya Korea Pizza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.